Di setiap hembusan angin, di balik keheningan malam, ada sesuatu yang bergetar halus, getaran yang seolah memanggil jiwa manusia untuk mengingat asalnya. Dalam kebijaksanaan para arif dan penempuh jalan batin, getaran itu dikenal sebagai Asmaul Husna, nama-nama indah dari Sang Pencipta. Namun nama-nama ini bukan sekadar deretan sebutan yang diucapkan dalam doa. Setiap nama adalah kode energi spiritual, frekuensi kesadaran, dan kunci rahasia yang dapat membangunkan potensi ilahi dalam diri manusia. Bagi kebanyakan orang, Asmaul Husna hanya terdengar seperti bacaan yang diajarkan sejak kecil, dihafal, diulang, dan dilantunkan tanpa benar-benar diselami. Tetapi bagi mereka yang memahami, setiap nama memancarkan energi dan sifat eksistensial yang bisa mengubah kesadaran, membersihkan hati, dan membuka tabir antara yang tampak dan yang gaib. Dalam video ini, kita akan memasuki wilayah yang jarang disentuh, rahasia metafisik dan esoterik di balik Asmaul Husna. Kita akan menelusuri bagaimana para sufi dan filsuf kuno memandang nama-nama ini sebagai getaran ilahi yang menembus segala dimensi keberadaan. Kita juga akan mengungkap bagaimana manusia modern bisa kembali menyelaraskan dirinya dengan getaran tersebut, bukan dengan ritual semata, tetapi melalui kesadaran yang hidup. Asmaul Husna bukan hanya kumpulan nama, ia adalah peta menuju diri sejati, jembatan antara yang fana dan yang maha kekal. Ketika seseorang menyebut satu nama dengan hati yang hadir, ia sebenarnya sedang memanggil kembali bagian dari dirinya yang suci, bagian yang telah lama tertidur di balik kesibukan dunia. Sebelum kita membuka tabir pertama dari rahasia ini, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini, karena di sini setiap pekan kita akan menyingkap serpihan pengetahuan kuno yang terlupakan. Dan tuliskan di kolom komentar, sampai sejauh mana gema video ini sampai ke kota kalian. Bersiaplah. Perjalanan kita menuju makna tersembunyi Asmaul Husna baru saja dimulai. Dan setelah ini, mungkin cara pandangmu terhadap nama-nama itu tak akan pernah sama lagi. Dalam jejak sejarah spiritual manusia, nama selalu memegang kekuatan yang luar biasa. Bagi peradaban kuno, nama bukan sekadar tanda pengenal, melainkan jembatan antara wujud dan makna, antara ciptaan dan Sang Pencipta. Dalam naskah-naskah mistik Mesir, Babilonia, hingga Yunani, disebutkan bahwa mengetahui nama sejati sesuatu berarti memiliki kekuasaan atas hakikatnya. Ketika cahaya wahyu turun ke bumi, konsep ilahi ini menemukan bentuknya yang paling murni dalam Asmaul Husna, 99 nama yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Namun, lebih dari sekadar atribut ketuhanan, nama-nama ini diyakini sebagai pantulan energi ilahi yang menopang struktur semesta. Setiap ciptaan hidup melalui getaran nama-nama ini, meski tak semua menyadarinya. Dalam catatan para sufi seperti Al-Ghazali, Ibn Arabi, dan Rumi, Asmaul Husna bukan hanya bahan zikir, melainkan kunci perjalanan menuju ma'rifat, pengetahuan sejati tentang zat Tuhan melalui pemurnian diri. Mereka mengajarkan bahwa setiap nama mengandung sifat eksistensial yang bisa diaktifkan dalam diri manusia. Ar-Rahman membangkitkan kasih universal, Al-Hakim menuntun pada kebijaksanaan sejati, Al-Qudus memurnikan jiwa dari kekotoran batin. Namun seiring berjalannya waktu, pemahaman ini mulai memudar. Dunia modern memandang Asmaul Husna hanya sebagai doa hafalan, kehilangan kedalaman makna spiritualnya. Padahal para bijak terdahulu memahami bahwa menyebut nama-nama itu berarti beresonansi dengan frekuensi ketuhanan, mengatur kembali keseimbangan batin dan harmoni semesta. Menariknya, beberapa peneliti modern mulai menemukan korelasi antara frekuensi suara dan perubahan kesadaran manusia. Dalam perspektif ini, Asmaul Husna bukan sekadar teks sakral, melainkan gelombang energi linguistik yang mampu memengaruhi pikiran dan tubuh. Setiap nama adalah getaran, dan setiap getaran memiliki kekuatan untuk mengubah realitas. Maka tak heran, para penempuh jalan batin memandang Asmaul Husna sebagai ilmu yang tidak sekadar diucapkan, tetapi dihidupkan. Mereka percaya, siapapun yang memahami maknanya dan menghidupkannya dalam perilaku, akan menjadi cermin dari sifat-sifat ilahi di dunia. Dan di titik inilah,
Misteri sejati Asmaul Husna dimulai bukan pada bagaimana kita mengucapkannya, tapi bagaimana kita membiarkannya mengalir dalam diri. Ketika kita menyebut Asmaul Husna, banyak yang hanya membayangkan deretan nama yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Namun di balik bunyi dan hurufnya, tersembunyi energi kesadaran yang bekerja jauh melampaui pikiran manusia. Dalam tradisi mistik Islam, setiap nama bukan sekadar kata melainkan nur, cahaya kesadaran Tuhan yang memancar ke dalam realitas. Bayangkan semesta seperti lautan luas, dan Asmaul Husna adalah gelombangnya. Gelombang yang menari, membentuk kehidupan dan mengatur ritme keberadaan. Ketika seseorang menyebut satu nama dengan hati yang sadar, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan getaran ilahi yang mengalir di seluruh alam. Misalnya, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Bukan sekadar sifat kasih Tuhan kepada makhluk, tetapi juga energi kasih universal yang menjadi fondasi segala kehidupan. Ketika seseorang menanamkan sifat Ar-Rahman dalam dirinya, ia tidak hanya menjadi penyayang kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan, tumbuhan, hewan, bahkan bumi yang dipijaknya. Ia bergetar dalam frekuensi yang sama dengan kasih Tuhan itu sendiri. Sementara Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, memiliki makna yang dalam. Seseorang yang menyebut nama ini dengan kesadaran, perlahan belajar melihat dunia bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai rangkaian hikmah yang dirancang untuk membangunkannya. Para sufi menyebut proses ini sebagai takhalluq bi asma'illah, meneladani dan memanifestasikan sifat-sifat ilahi dalam diri manusia. Bagi mereka, mengenal Asmaul Husna bukan untuk sekadar memuji Tuhan, tetapi untuk menjadi cermin bagi sifat-sifatnya di dunia. Seorang yang memahami Al-Adl, yang Maha Adil, akan menegakkan keadilan, bukan karena hukum, tapi karena ia sadar, ia sedang menjalankan sifat Tuhan di bumi. Namun disinilah letak paradoksnya. Semakin dalam seseorang mengenal nama-nama ini, semakin ia sadar bahwa tak satu pun dapat sepenuhnya menggambarkan zat Tuhan yang tak terbatas. Nama-nama itu hanyalah pintu-pintu cahaya, bukan cahaya itu sendiri. Mereka mengantar manusia pada pemahaman, namun pemahaman itu sendiri hanyalah bayangan dari yang mutlak, dan disinilah letak keindahan sejatinya, bahwa menyebut nama-nama itu bukan untuk mengurung Tuhan dalam kata, tetapi untuk membebaskan kesadaran manusia dari batas-batas kata. Semakin dalam kita menelusuri rahasia Asmaul Husna, semakin jelas bahwa nama-nama ini bukan sekadar susunan bunyi, melainkan kunci penggerak kesadaran spiritual manusia. Para pencari kebenaran dalam tradisi tasawuf sering menyebutnya sebagai asma sirriyah, nama-nama yang hidup di dalam jiwa, bukan di bibir. Setiap nama memiliki frekuensi batin yang dapat menggetarkan lapisan-lapisan jiwa. Ketika seseorang menyebut Al-Quddus misalnya, ia sedang memanggil getaran kesucian yang mampu membersihkan batin dari kegelapan, dari keserakahan, dari ego yang menutup cahaya jiwanya. Begitu juga ketika seseorang mengucap As-Sabur, ia sedang menghidupkan ketenangan, mengundang kesabaran kosmis untuk mengalir dalam dirinya. Namun rahasia sejatinya terletak pada niat dan kesadaran. Zikir tanpa kesadaran hanyalah gema tanpa arah, tapi zikir yang diucap dengan hati yang terjaga adalah pintu pembuka dunia batin. Dalam pandangan Ibnu Arabi, menyebut nama Tuhan bukan berarti memanggilnya datang, karena dia tidak pernah pergi. Melainkan, menyebut nama itu adalah cara manusia mengingat siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan sedang mencari Tuhan di luar, tapi sedang membangunkan Tuhan di dalam. Lebih dari itu, para sufi memahami bahwa Asmaul Husna adalah peta penciptaan dan perjalanan spiritual. Nama-nama itu menggambarkan bagaimana Tuhan memanifestasikan dirinya di alam semesta, dari cinta yang melahirkan kehidupan, Ar-Rahman, kebijaksanaan yang menuntun makna, Al-Hakim, hingga keadilan yang menegakkan keseimbangan, Al-Adl. Dengan kata lain, mengenal Asmaul Husna berarti mengenal hukum-hukum batin alam semesta. Sayangnya, pengetahuan ini kerap disalahpahami. Sebagian mengira menghafal 99 nama sudah cukup untuk memahaminya. Padahal, hakikatnya bukan pada hafalan,
melainkan pada transformasi batin. Setiap nama adalah cermin yang menuntut manusia menatap dirinya sendiri. Apakah engkau telah memantulkan kasih dari Ar-Rahman? Apakah engkau sudah menegakkan keadilan dari Al-Adl? Atau engkau masih terjebak dalam bayangan diri yang engkau ciptakan sendiri? Rahasia Asmaul Husna tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya memandangnya dari luar. Ia baru hidup ketika seseorang mengizinkan nama-nama itu mengubah dirinya dari dalam. Dari amarah menjadi kasih, dari keraguan menjadi keyakinan, dari kebodohan menjadi kebijaksanaan. Itulah proses alkimia batin yang dimaksud oleh para sufi. Perubahan diri manusia menjadi cermin Tuhan di bumi. Dan di sanalah tujuan sejatinya. Bukan untuk mengenal Tuhan semata, tetapi untuk menjadi saluran bagi cahayanya. Pada akhirnya perjalanan memahami Asmaul Husna bukan sekadar perjalanan pengetahuan, tetapi perjalanan kesadaran. Ia bukan tentang menghafal 99 nama, melainkan tentang mengizinkan nama-nama itu hidup di dalam diri, menjadi napas dalam tindakan, dan cahaya dalam niat. Setiap nama yang disebut dengan hati yang sadar adalah panggilan jiwa kepada sumber asalnya. Ketika seseorang melafalkan Ar-Rahim, sesungguhnya ia sedang memanggil kelembutan Tuhan untuk tumbuh dalam dirinya. Saat menyebut Al-Hakim, ia mengundang kebijaksanaan ilahi untuk menuntunnya menafsirkan kehidupan. Dan ketika seseorang melafalkan An-Nur, ia sedang memohon agar cahayanya mampu menembus gelap yang selama ini menutup pandangannya terhadap kebenaran. Rahasia besar dari Asmaul Husna adalah ini. Setiap nama yang kamu sebut dengan kesadaran, sebenarnya sedang menyebut dirimu yang sejati. Karena manusia diciptakan dalam citra kesempurnaan, dan setiap nama ilahi adalah percikan dari kesempurnaan itu yang berdiam dalam jiwa. Menyebut nama-nama Tuhan berarti membangunkan percikan ilahi yang tertidur di dalam dirimu sendiri. Namun perjalanan ini tidak berhenti di kata atau di suara. Ia menuntut kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk terus menyelami diri hingga menemukan cahaya yang tak pernah padam. Sebuah cahaya yang menembus segala batas, cahaya yang oleh para sufi disebut sebagai Nur al-Haqiqah, cahaya kebenaran sejati. Sebelum video ini berakhir, izinkan aku bertanya, nama mana dari Asmaul Husna yang paling sering kamu rasakan hidup dalam keseharianmu? Tuliskan di kolom komentar, karena mungkin dari sanalah perjalanan batinmu dimulai. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, like, dan share, agar lebih banyak jiwa yang tersentuh oleh pengetahuan kuno ini. Biarkan gema Asmaul Husna menjalar hingga ke kota dan hati kalian semua, karena setiap nama yang dihidupkan dengan cinta adalah doa yang menjelma menjadi cahaya.